kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Senang sekali bisa bertemu dalam pembelajaran kita. Ibu harap kamu selalu sehat dan dengan semangat memulai pembelajaran ya. Selamat belajar. Shalom Ananda, apa kabar hari ini? Ibu harap kamu selalu sehat dan semangat untuk memulai pembelajaran kita. Ananda, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dikala hari ini Tuhan masih memberkati kami. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau membimbing kami agar kami mengerti maksud Tuhan melalui pembelajaran kami. Ampunilah dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ananda, pada hari ini kita akan belajar kembali dalam pertemuan kita. Pada topik hari ini kita akan membahas tentang pelayanan gerejaku. Ayo, silakan pahami pembelajaran berikut. Tuhan Yesus memberkati dan selamat belajar. Pelayanan gerejaku. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ia memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya murid-murid tidak takut, karena mereka akan dianugerahi dan dikaruniakan Roh Kudus untuk memberikan mereka kekuatan. Yesus memberikan perintah supaya murid-murid menjadi saksi ke tengah-tengah dunia ini dan melakukan tugas pelayanannya. Hal itu kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus yang bisa kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, sekarang itulah yang menjadi tugas panggilan gereja. Kita kenal dengan tritugas panggilan gereja. Yang pertama ada diakonia, marturia, dan koinonia. Diakonia berasal dari bahasa Yunani dan dapat diterjemahkan sebagai pelayan meja. Pelayanan diberikan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan dalam rangka memberitakan Injil. Kita bisa lihat di 1 Timotius 3 ayat 8-13, di sana terdapat syarat-syarat diaken. Diaken adalah orang-orang yang melakukan diakonia. Diakonia dibagi menjadi 3. Yang pertama, diakonia karitatif. Diakonia ini dipupuskan untuk melayani mereka yang benar-benar miskin atau tidak mampu di dalam atau di luar gereja. Tentu ini dalam jangka waktu pendek dengan catatan bagi mereka yang benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya seorang kakek yang sakit atau seorang ibu yang harus merawat anaknya yang cacat sehingga menghabiskan waktu untuk merawatnya. Ini diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang kedua adalah diakonia reformatif. Diakonia reformatif maksudnya pelayanan untuk meningkatkan SDM dan SDA yang dilakukan gereja. Misalnya memberikan pelatihan kursus, seminar, dan penyediaan koperasi yang melayani pinjaman modal usaha. Yang ketiga adalah diakonia transformatif. Diakonia transformatif adalah pelayanan untuk memberdayakan manusia dalam mengupayakan kehidupan bersama yang lebih baik. Gereja bertugas mengupayakan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tugas panggilan gereja yang kedua yakni marturia atau bersaksi. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus memberikan tugas kepada murid-murid agar menjadi saksi bagi seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu bagaimana kesaksianku sebagai remaja atau pemuda Kristen? Sebagai remaja Kristen, hal yang pertama yang harus diingat adalah
Kita menjadi saksi Kristus yang benar jika kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Alkitab. Dalam kitab Mazmur disebutkan bahwa berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang kedua, menghadiri kebaktian gereja. Apa motivasi kita untuk pergi beribadah? Apakah karena baju baru, sepatu yang baru, atau handphone yang canggih? Tentu bukan hal demikianlah yang menjadi motivasi kita ke gereja. Yang menjadi alasan kita atau motivasi kita ke gereja adalah karena kasih kita kepada Tuhan dan pengenalan yang benar akan Allah. Kamu dapat menjadi saksinya di komunitas masyarakat ataupun komunitas agama yang berbeda denganmu. Mungkin kamu bertanya, apakah bersaksi di komunitas yang berbeda agama denganmu diperbolehkan? Tentu saja, asalkan kesaksianmu itu tidak ditujukan semata-mata untuk membuat orang lain mengikuti agamamu. Kalau kamu bersaksi tentang Tuhan Yesus hanya agar orang lain mengikuti agamamu, hal itu berarti kamu tidak menghargai orang lain tersebut dan agamanya. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menghargai sesama dan perbedaan yang ada di antara manusia. Kamu dapat menerapkan kesaksian itu melalui tindakan dengan mempraktikkan kasih kepada semua ciptaan Allah termasuk di dalam lingkungan hidup dan hewan-hewan sebagai wujud marturiamu. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan adalah contoh kesaksian kecil yang bisa kamu terapkan untuk memelihara lingkungan hidup. Tugas panggilan gereja yang ketiga yaitu koinonia atau bersekutu. Dalam pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang arti dan hakikat gereja, yakni yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah agar kita hidup dalam persekutuan dalam Yesus Kristus. Nah, disinilah tugas gereja untuk memberitakan dan mewujudkan persekutuan di tengah-tengah jemaatnya. Misalnya setiap gereja melakukan pelayanan pada ibadah minggu. Kemudian bisa ibadah padang atau sama-sama membaca firman Tuhan, atau bisa dengan mengadakan penelaahan Alkitab terkhusus bagi muda-mudi. Itu adalah termasuk contoh koinonia yang bisa dilakukan gereja. Apa isi firman Tuhan tentang hal ini? Kita bisa baca di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, pelaksanaan tugas panggilan gereja yang dikenan Tuhan tentu haruslah atas dasar motivasi yang benar. Kerelaan hati melayani sesama atas dasar kasih, sejatinya itulah ibadah yang sejati. Pelayanan itu harus didasari akan pengenalan Allah yang benar dan wujud kita sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, demikian, selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani. Nah, Ananda, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap melalui pembelajaran kita, kamu mengerti maksud Tuhan, terlebih untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar dan kami telah mengakhiri pembelajaran kami. Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti maksud Tuhan melalui pembelajaran kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ananda, sebelum Ibu akhiri, tetap Ibu ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan kemanapun Ananda bepergian dengan rajin mencuci tangan, selalu gunakan masker, dan menjaga jarak dimanapun Ananda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.